Shalom semuanya, selamat sore semua. Ya, saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Suatu anugerah yang luar biasa kalau kita masih punya kesempatan beribadah pada sore hari ini. Baik Anda datang sendiri maupun Anda datang bersama dengan teman-teman, dengan keluarga. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama ya. Karena masih di dalam penjelasan tema besar sepanjang tahun ini, yaitu stronger atau menjadi semakin kuat. Maka ini perlu untuk kita mengikutinya. Kalau dari bulan lalu mengawali tahun 2024, kita mencetuskan di gereja kita, oke, temanya adalah stronger atau menjadi semakin kuat. Kita mengawali dengan pengenalan akan pribadi Tuhan kita. Kita mengenal bahwa pribadi Allah kita, Dia adalah Allah yang hebat, katakan amin. Ya, Dia adalah Allah yang besar, katakan amin. Ya, Dia adalah Allah yang luar biasa. Because He is so great, so we living in holiness. Karena kita sudah belajar bulan lalu, Dia adalah pribadi Allah yang besar. Kita juga belajar misteri Trinitas gitu ya di dalam MBS. Dan kita juga mau di bulan ini kita meresponinya. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Maka sudah sepatutnya lah saya dan Anda hidup di dalam kekudusan. Kalau Anda mungkin buka-buka lagi catatan atau dengarkan kembali khotbah minggu-minggu yang lalu sepanjang bulan Februari. Kita sepanjang bulan ini kan belajar tentang kekudusan ya. Hidup kudus itu penting. Ya, kudus itu bukan sebuah pilihan, tetapi hidup kudus itu adalah sebuah keharusan. Sepakat dengan saya, katakan amin. Yuk katakan sama-sama dengan saya, hidup kudus itu keharusan bukan pilihan. 1, 2, 3. Hidup kudus itu keharusan bukan pilihan. Kita udah belajar dari minggu-minggu yang lalu, hidup kudus, integritas, dan hari ini kita juga mau belajar bahwa kalau hidup kudus itu perlu iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, semuanya punya iman, katakan. Oh ya, punya dong ya. Kita beriman kepada pribadi juru selamat kita, Yesus Kristus. Saat kita punya iman kepada Tuhan Yesus, maka yakinlah iman itu akan menyelamatkan kita. Tetapi apakah iman kita itu sudah sempurna atau belum? Nah, ini dia menjadi sebuah misteri dan pertanyaan buat kita ya. Karena itulah topik saya pada sore hari ini adalah menyempurnakan iman. Ya, oke. Tadi setiap Anda sudah mengatakan bahwa oke, saya punya iman. Tapi apakah Anda kepengen supaya imannya menjadi sempurna? Kepengen enggak? Kepengen ya, semuanya kepengen ya. Yuk kita belajar sama-sama gimana sih caranya kita bisa sempurna nih imannya. Buka sama-sama dengan saya di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan seterusnya, nanti kita bahas ayatnya ya satu persatu. Kita mulai dulu deh dengan ayat yang ke-14 dari Yakobus pasal yang kedua. Saya ajak kita semua baca bersama-sama dengan suara yang paling keras yang Anda bisa. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Seringkali kalau Anda mungkin membaca surat Yakobus, kita sampai pada sebuah statement bahwa kalau iman tidak ada perbuatannya itu sama dengan iman yang mati. Itu adalah iman yang kosong. Dan hari ini kita mau belajar bukan iman yang mati atau iman yang kosong. Kita mau bicara soal iman yang sempurna. Jadi anak Tuhan. Jadi jemaat gereja Mawar Syaron Surabaya. Saya rindu memperlengkapi supaya Anda semua punya iman yang sempurna. Yuk. Bagaimana sih caranya menyempurnakan iman kita? Ya, atau bagaimana sih supaya iman kita sempurna? Coba perhatikan ayat yang ke-19. Baca sama-sama ya, sekali lagi ya, ayat 19 dari Yakobus pasal 2, 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Oke, yang pertama, kalau Anda kepingin punya iman yang sempurna, percayalah kepada satu Allah saja. Yes, ini penting, ini fondasinya. Kalau Anda kepingin iman Anda makin sempurna, percayalah pada satu Allah saja. Mungkin Anda sekarang menanggapi saya bahwa, loh pastor bukannya selama ini ya saya memang cuma percayanya ya. Cuma satu aja tuh, Tuhan kita ya namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya puji Tuhan kalau Anda punya fondasi sudah benar. Dan Yakobus memang menyampaikan surat ini kepada 12 suku yang ada di perantauan pada waktu itu.
Dan mereka semua adalah orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, tapi kan tinggalnya di luar Yerusalem nih. Makanya mereka itu adalah orang-orang perantauan dan budaya pada waktu itu mereka kebanyakan tidak percaya pada satu Tuhan. Mereka percaya menyembah kepada banyak dewa. Jadi ketika mereka katakanlah itu dewa-dewa yang di zaman Helenistik dipengaruhi budaya Yunani pada waktu itu, ada yang namanya dewa Zeus. Lalu ada istrinya dewa Zeus namanya Hera gitu ya. Lalu mungkin ada pernah dengar mungkin nama dewa Poseidon, Apollo, Dewi Artemis, Athena, Hermes dan sebagainya. Jadi satu persatu dewa-dewa itu disembah. Karena ada kepentingannya masing-masing. Dewa kesuburan yang mana, dewa yang bagian untuk pernikahan yang mana, dewa keberuntungan yang mana, dewa supaya menang perang yang disembah yang mana dan sebagainya. Jadi mereka punya banyak koleksi seperti itu. Sehingga Yakobus perlu sekali lagi mengingatkan dan memuji pembaca suratnya bahwa oh kamu percaya pada satu Allah saja. Ya udah bagus itu benar. Tapi itu masih setengah jalan rupanya. Ya setan pun juga percaya akan hal itu. Tapi oleh karena itulah mereka gemetar. Nah saudara, saya punya cerita nih belasan tahun yang lalu, kurang lebih 15 tahun yang lalu ketika saya dan istri, kami masih pelayanan di luar kota pada waktu itu. Saya kenalan dengan seorang bapak, dia adalah seorang pengusaha, waktu itu masih belum kenal Tuhan. Saya dikenalkan sama dia karena saudara-saudaranya rata-rata sudah anak Tuhan, sudah Kristen, sudah beribadah di gereja bersama-sama dengan kami. Dalam perkenalan yang cukup singkat itu saya menemukan bapak ini begitu unik. Karena dia percaya dengan banyak dewa. Dengan bangganya sewaktu berkenalan dengan saya dia ngomong, oh Pak Pendeta saya juga berdoa loh pada Tuhan Yesusmu. Saya kaget padahal dia non-Kristen. Tetapi saya juga sembayang sama dewa ini, dewi ini dan sebagainya dia sebutin. Saya juga belajar loh baca Alkitab juga tapi gak pernah ke gereja. Dia juga pelajari kitab-kitab suci yang lain, dia juga pelajari. Bahkan 3 agama dia pelajari semua. Dan kemudian dia juga bermeditasi, katanya seperti itu. Karena itu saya juga tanya, lupa waktu Anda baca Alkitab itu seperti apa? Kok Anda juga bisa baca Alkitab? Oh dia ngomong, saya suatu ketika saya pernah punya kesulitan dalam usaha saya. Saya tanya sama dewa ini, gak dijawab. Tanya sama dewa itu, gak nemu jalan keluar dan sebagainya. Akhirnya, gini Pak Pendeta, saya punya Alkitab. Saya kan gak tahu mau mulai baca dari mana. Saya lempar Alkitabnya ke atas. Lalu wah, bruk. Nah begitu jatuh ke bawah kan ada lembaran yang terbuka. Dia buka di situ ada kitab Amsal katanya. Amsal kan penuh dengan kata-kata bijak begitu ya. Ketika dia baca dia dapat hikmat. Dan ketika dipraktekkan akhirnya dia menemukan jalan keluar. Karena itu dia tambahkan satu lagi koleksi dewanya. Tuhan Yesus namanya. Waduh kok begitu ya. Gak berapa lama kemudian saya berdoa dalam hati, Tuhan gak bisa kayak begini nih orang. Ini orang ini harus diselamatkan. Minimal dia sudah pernah mengalami bahwa firman Tuhan itu bisa menolong dia. Saya harus menginjili dia. Saya siapkan diri, saya berpuasa kurang lebih seminggu pada waktu itu. Kemudian saya janjian dengan salah satu CG leader saya. Yuk kita kunjungin yuk Bapak ini. Kayaknya dia perlu diinjili. Gak bisa Tuhan Yesus tuh dijadikan salah satu koleksi Tuhannya dia. Tuhan Yesus harus satu-satunya Tuhan dalam hidup dia. Hanya singkat cerita kami janjian waktu itu hari Kamis malam kalau gak salah. Kita datang di jam makan malam, kita makan dulu, kita ngobrol-ngobrol dari hati ke hati. Dengan maksud kami menginjili. Saya sih berharap paling ya pertemuan kita cuma 2 jam, 3 jam, jam 10 malam pulang gitulah ya. Karena saya hanya ingin menjelaskan pada dia, Pak gak bisa. Kalau Anda percaya dengan banyak dewa lalu Tuhan Yesus juga Anda percaya. Anda perlu buang yang lain. Anda perlu tinggalkan kepercayaan Anda, jimat Anda, mantra-mantra Anda, semua kegiatan semedi, meditasi Anda yang mengacu pada dewa-dewa itu udah gak bisa. Kalau Anda mau percaya Yesus, inilah waktunya. Karena Yesus satu-satunya Allah yang sanggup menyelamatkanmu. Ya kita ngomong kayak begitu. Tetapi dia penuh dengan pertentangan. Oh gak bisa, saya sudah terlanjur meditasi, saya belajar mantra ini, mantra itu. Nanti kalau saya tinggalkan dewa ini, nanti saya kena kutuk bagaimana. Saya kalau gak sembayangan lagi sama dewi ini, nanti usaha saya rugi dan sebagainya. Dia takut seperti itu. Tetapi saya ngomong dengan otoritas firman Tuhan, gak usah takut Pak. Anda percaya Yesus, sekali Yesus dan selamanya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Maka Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan Yesus pasti akan nolong Bapak.
ya. Kami ngomong seperti itu memberikan dia kekuatan. Saya sih berharap supaya malam itu paling tidak kita tutup konklusinya, ya sudah dia membuka hati terima Yesus, lalu kita pulang gitu kan. Tapi ternyata kita ngomong tuh sampai jam 11 malam waktu itu, sampai dia tuh kemudian mikir, kemudian dia mau percaya pada Yesus, lalu mundur lagi dan sebagainya. Saya sih rasanya ngomong sama CGL saya, ini sebenarnya sudah kemalaman sih, yuk kita pamit aja ya. Kita juga sungkan lama-lama nih gak pulang-pulang sama dia. Kok seolah-olah kita debat dan maksa dia gitu ya. Kita gak mau maksa, biarlah kepercayaan itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Sampai satu titik Bapak ini hanya berkata begini, saya kok rasanya mendengar perkataan Bapak ini hati saya gak tenang. Iya ya, apa lebih baik cuma punya satu Tuhan saja? Loh ya itu dari tadi kita ngomongin gitu Pak, dari jam kita makan gitu ya. Kalau supaya saya diselamatkan, apa yang harus saya lakukan? Ya saya akan mengutip firman Tuhan juga mengatakan, bilang kau mau percaya pada Yesus, berilah dirimu dibaptis. Oh ya dibaptis, kapan Pak? Ya saya sih asal seloroh aja, karena kan saya pegang kunci sekretariat gereja pada waktu itu. Malam ini juga Pak, kalau Bapak niat dibaptis, saya bersedia Pak buka pintu gereja dibaptis. Langsung tiba-tiba dia ngomong, ya udah Pak kalau gitu malam ini saya mau dibaptis, gantian. Saya kaget. Hah? Ini sudah jam 11:30 malam Pak, saya ngomong begitu. Ya puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Dan beneran saudara-saudara, istrinya diajak untuk dibaptis. Anaknya yang masih kecil diajak untuk dibaptis. Ayo Pak, kita akhirnya malam itu berlima kita pergi ke gereja. Ya karena saya buka kunci sekretariatnya, langsung kita sediakan semuanya, kita nyalakan lampu dan di kolam baptisan. Bener Pak ya, siap ya Anda dibaptis, sudah ganti baju semuanya. Yang pertama, Bapak ini saya baptiskan dalam nama Yesus. Itu kan hari Kamis malam ya, saya ingat tuh baptisnya jam 12 tengah malam. Kayak begitu dia keluar dari air, itu sudah hari Jumat saudara-saudara. Semalaman dia nyemplung begitu ya. Keluar dari air, mungkin karena dia kebanyakan jimat, pernah baca mantra dan sebagainya. Muntah-muntah sampai dia lemes. Saya percaya di situ kuasa kelepasan terjadi. Mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Istrinya nyusul dibaptis, anaknya juga dibaptis. Tengah malam itu juga, itu sebuah pengalaman buat saya. Satu pelajaran, percayalah hanya kepada satu Allah saja. Kalau Anda mungkin masih dipegangi jimat, Anda mungkin dipegangi mungkin satu pesugihan. Mungkin ada yang nitip ciswa sama Anda untuk tolak bala gitu mungkin saudara-saudara. Buangan aja, gak perlu kayak gitu-gitu. Sekali Anda datang ke gereja, Anda beribadah, percaya kepada Tuhan Yesus, panggil hanya nama Tuhan Yesus. Kalau Anda perlu pertolongan, gak perlu Anda andalkan yang lain. Mau mantra, mau jimat, mau ditempel di rumah, mau pasang taruh di dompet di mana, udah gak usah yang gitu-gituan. Percaya hanya pada satu Allah saja, supaya imanmu sempurna. Itu yang pertama ya. Oke, yang kedua, kita lihat di ayat 22. Yakobus pasal 2 ayat 22 ya, kita baca sama-sama dengan suara yang keras yang kita bisa. Tuh 2, 3. Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya. Dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya. Iman menjadi sempurna gara-gara apa barusan? Karena perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, kalau Anda kepingin punya iman yang sempurna, maka iman itu harus disertai dengan perbuatan. Sama seperti Bapak pengusaha yang tadi saya ceritakan tadi. Ketika dia ngomong, ya saya mau percaya pada Yesus. Ya perbuatanmu apa Pak? Saya mau dibaptis. Dia langsung ngomong kayak begitu. Dia percaya pada satu Allah saja. Dan gak lama setelah itu, sekitar 2-3 tahun berikutnya, dia juga ngajak temennya untuk bertobat. Temennya satu server dulunya sama dia, suka baca mantra-mantra juga gitu ya. Kemudian juga suka meditasi, dan dia punya banyak sembahan dewa-dewa juga. Kami berdua sekarang jadi partner. Saya sama Bapak pengusaha ini kemudian kita nginjilin lagi temennya dia. Akhirnya puji Tuhan saudara, sore hari mau bertobat. Saya pikir puji Tuhan gak sampai kemalaman lagi. Ini bisa rekor ini kalau saya baptisin dia sampai malam. Akhirnya kita datang ke rumahnya, langsung dia ngomong, Pak, saya mau dibaptis, apa yang harus saya lakukan? Oke, semua penyembahan berhala, patung, jimat, tolong dibuang semua. Pak, saya juga punya koleksi buku-buku mantra, itu dia apakan? Loh ya itu dibakar semua, ayo sini. Dia ngajak kita ke rumahnya, buka plafon yang ada di atap rumahnya tuh, begitu dibuka, dia simpen koleksi tebel-tebel saudara-saudara, itu buku mantra-mantra sampai gak habis pikir, waduh ini koleksi dari mana, dia apa sempat baca semua mantra ini kayak begitu. Tetapi karena dia mau bertobat dan percaya satu-satunya Allah, tindakannya dia adalah
dia membakar semua buku-buku mantranya. Patung-patung, jimat-jimat, semuanya dibakar pada malam hari itu juga. Dan juga dia memberikan diri dibaptis. Saudara-saudara, tindakan itu juga perlu menyertai iman kita. Agar iman menjadi sempurna. Ya. Dan ketika Yakobus juga menjelaskan ayat ini, dia sampai memberikan beberapa ilustrasi, saudara-saudara. Seperti katakanlah di ayat yang ke-15 dan 16. Kalau ada orang yang kurus kering, dia kedinginan, dia kelaparan. Gak bisa kita cuma ngomong aja. Makanya kamu pakai baju yang tebel gitu dok. Ya. Dan kemudian makanlah yang banyak. Ya gak bisa. Iman itu harus disertai dengan tindakan. Kita percaya, ya percaya sama Tuhan. Tapi tindakanmu apa? Gak bisa kita cuma nyuruh orang, ya udah kamu kan kedinginan ya, ayo udah pakai baju tebel, ya kamu lapar ya makan. Tapi kita gak ngasih dia baju, kita gak ngasih dia makan. Itu hanya omong doang namanya ya. Kemudian ketika kita juga belajar dari peristiwanya Abraham. Apakah Abraham punya iman? Punya gak Bapak Ibu Saudara? Ya kita sudah mengenal lah pribadi Abraham itu siapa. Bapa semua orang beriman. Imannya Abraham itu seperti apa? Abraham gak cukup dia berkata, oh aku percaya pada Allah. Dia sudah menjanjikan aku, nanti aku punya keturunan yang banyak. Ya. Tetapi percayanya Abraham juga ditunjukkan dengan dia mempersembahkan anaknya yang namanya Ishak sebagai korban di hadapan Tuhan. Ini bukti perbuatannya si Abraham. Menunjukkan imannya kepada Tuhan. Dan kemudian lagi, di dalam ayat yang ke-24 dan 25 dari Yakobus pasal 2. Di sini ada contoh dari perjanjian lama juga ya. Ayat 24 dikatakan demikian. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukan demikian juga Rahab. Siapa sih Rahab ini kok disebut Rahab? Pelacur itu. Pelacur aja sampai punya iman loh Bapak Ibu Saudara. Saya dan Anda sudah berapa lama nih kita jadi jemaat Kristen. Jangan sampai kalah imannya sama si Rahab ini. Tapi kenapa pelacur yang namanya Rahab ini dibenarkan dan diselamatkan oleh karena perbuatan-perbuatannya? Karena pada waktu itu ketika Yosua mengutus ada pengintai-pengintai ke kota Yeriko. Supaya dilihat ini kira-kira kekuatannya kota Yeriko seperti apa. Karena orang Israel mau menyerbu Yeriko dan menguasai kota Yeriko. Nah, pengintai ini kemudian mampir ke satu rumah. Gak taunya rumah itu rumahnya si Rahab. Rahab ternyata profesinya pelacur. Maaf ya, profesi seperti ini mungkin terpaksa dia lakukan karena no choice pada waktu itu. Yeriko itu dipenuhi dengan penyembahan berhala. Yeriko itu kota di mana orang-orangnya gak percaya sama Tuhan. Sehingga akhirnya dia terpaksa untuk menghidupi dirinya, dia kerjalah sebagai pelacur. Sebetulnya dia gak mau. Kemudian dia dengar, oh ini kok ada orang Israel nginep di rumahku. Lalu dia ngomong sama pengintai-pengintai ini, tahu nggak? Kami satu kota Yeriko ini sebetulnya gemeter loh. Dengar kalian orang Israel tuh mau datang. Nanti baca ya di Yosua pasal 2. Karena kami mendengar keajaiban Allah kalian. Ada tulah di Mesir itu. Kok kalian tuh orang Israel bisa mengalahkan Mesir kayak begitu. Lalu kalian bisa keluar. Sekarang kalian ada di Yeriko. Kami semua gemeter loh sama kalian. Lalu dia ngomong bahwa aku juga mau ikut kamu. Aku ikut menyembah Tuhanmu. Saya percaya ketika Rahab ngomong aku mau ikut Tuhanmu. Dia punya iman. Dia percaya kepada satu Allahnya Israel itu. Dan perbuatannya apa? Tindakannya dia adalah menyembunyikan. Pengintai-pengintai yang dia kalau pengintai ini ketahuan sama orang Yeriko pasti mati nih pengintai. Dia menyembunyikan pengintai-pengintai itu di rumahnya. Karena itulah disebutkan bahwa sama seperti Rahab. Dia dibenarkan oleh Allah karena perbuatan-perbuatannya. Karena menyembunyikan orang-orang suruhan itu dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi kita tahu bahwa iman kita menjadi sempurna. Karena disertai dengan perbuatan. Tetapi pastor, dulu pastor juga pernah ngajarin bahwa kita diselamatkan, kita dibenarkan. Bukan karena perbuatan, tapi cukup dengan iman. Bukankah saya mengutip perkataannya Rasul Paulus ya. Kok rasanya kontradiksi gitu sih, kok kayak bertentangan sih. Ya coba lihat nih, Anda pernah baca ini kayaknya nih ya. Roma pasal 3 ayat 28. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Demikian firman Tuhan, yuk baca sama-sama ya. Sebab
Kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan, loh kok bukan ya? Bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Loh pastor kok ini kok bisa beda nih? Yakobus ngomong manusia dibenarkan oleh iman yang disertai perbuatan. Tetapi Paulus ngomong dibenarkan oleh iman bukan karena perbuatan. Lah ini kok Alkitab kok rasanya gak match nih. Gini saudara-saudara ya. Sebetulnya ini bagaikan dua sisi mata uang. Jadi ibarat ada koin. Satu koin itu kan ada dua sisi ya. Sebetulnya ajaran Paulus dan ajarannya Yakobus ini saling melengkapi. Karena Paulus itu sedang menulis tentang pembenaran juga, tapi dari sisinya Tuhan. Pembenaran di hadapan Allah, gak perlu Allah itu melihat perbuatan-perbuatan manusia, gak perlu. Karena semua perbuatan manusia itu gak masuk hitungan di hadapan Tuhan. Perbuatan kita sebagai manusia gak bisa menyelamatkan. Tetapi sudut pandangnya Yakobus itu adalah pembenaran atau hasil pembenaran yang ditunjukkan di hadapan manusia. Nah manusia kan perlu bukti. Loh mana buktinya kalau kamu tuh sudah dibenarkan? Mana buktinya kalau kamu punya iman yang menyelamatkan? Tunjukkan loh buktinya. Nah buktinya itu adalah berupa perbuatan. Bisa paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Jadi pembenaran itu terjadi ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita benar di hadapan Allah dan kita benar di hadapan manusia ketika kita menunjukkannya dalam bentuk perbuatan. Oh saya berdoa supaya kita semua semakin pinter, kita belajar dari dua sisi mata uang yang berbeda, ajarannya Paulus dan Yakobus ini saling melengkapi supaya semakin sempurnalah iman kita. Amin. Ya, karena itu kesimpulannya adalah perbuatan menunjukkan iman kita. Coba ulangi sama-sama ya, perbuatan menunjukkan iman kita. 1, 2, 3. Perbuatan menunjukkan iman kita. Anda punya iman? Ya punya. Ya, ayo buktikan mana imannya. Nih lihatlah kelakuan saya. Gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Nih lihatlah tindakan saya. Itulah iman saya. Karena itu terhadap sesama kita, terhadap teman kita, kita perlu menunjukkan ini loh imanku. Ya, ayo kita belajar punya iman yang sempurna dengan cara yang pertama tadi apa? Percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan yang kedua, iman kita harus disertai perbuatan. Ayo kita praktekkan inilah dalam kehidupan sehari-hari. Anda juga bisa praktekkan kalau Anda punya iman kepada teman-teman CG Anda. Ya contoh, sewaktu Anda di dalam CG, kalau Anda dikasih jadwal untuk melayani, ya Anda terima loh Bapak Ibu Saudara, jangan ditolak. Misalkan Anda dijadwal untuk pimpin doa, ya yang paling simpel lah, doa sebelum acara mulai, ya belajarlah mimpin. Doa pembukaan untuk menyampaikan firman Tuhan, oh ya Anda silakan pimpin doa. Anda mungkin dikasih kesempatan untuk mimpin pujian penyembahan, ya diterima tugasnya. Itu ketika Anda melakukan perbuatan untuk mimpin pujian, itu pun juga menunjukkan iman Anda sedang bertumbuh menjadi semakin sempurna. Amin. Ketika Anda mungkin ditugasi sama CG leader atau sama sponsor Anda, tolong ya ini ada anggota CG baru, tolong dijemput. Dan Anda menunjukkan lewat perbuatan Anda menjemput teman baru untuk bergabung dalam CG. Itu juga tindakan melayani yang menunjukkan iman Anda Bapak Ibu Saudara. Termasuk Anda juga bisa praktekkan ini kok di dalam keluarga. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan juga mengajarkan bahwa pernikahan itu sakral. Betul? Ya pernah dengar ya ayat firman Tuhan di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 16 bahwa Allah membenci perceraian. Kalau Allah membenci perceraian, maka tindakan kita apa di dalam pernikahan kita? Jangan sekali-kali sebut kata cerai. Kalau suami istri lagi berantem, halo, ya, suami istri ada yang sering berantem sehari-hari dalam rumah tangga, masa cuma saya aja? Kadang-kadang kita bisa berbeda pendapat gitu ya, beda pendapat, beda apa? Kok pada ketawa semua seneng ya?
Kita kan bisa beda frekuensi begitu ya antara suami dan istri. Tapi jangan sampai kalau kita pas lagi marahan, lagi berantem. Jangan sampai rumah tangga Anda rusak Bapak Ibu Saudara. Jagai baik-baik pernikahanmu itu loh maksudnya. Ya, tunjukkan iman Anda di dalam hidup pernikahanmu. Apalagi ya berdoa. Berdoa penting apa enggak? Ya kan? Kita percaya bahwa doa mengubah segalanya, ya kan? Doa mendatangkan mujizat, amin, amin. Tapi doa enggak, kadang enggak doa. Tapi percaya kalau doa itu penuh kuasa, ya. Anda percaya aja tidak membuat Anda mengalami mujizat. Tapi kalau Anda mempraktekkan doa dan Anda mulai berdoa, nah disitulah imanmu sempurna dan mujizat akan Anda terima, amin. Ya, oke. Firman Tuhan juga mengatakan demikian nih di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Yuk kita belajar meneladani Tuhan Yesus lah. Kita meneladani juru selamat kita lah ya. Matius 20 ayat 28 mengatakan demikian. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Oke. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Sekalipun dia raja di atas segala raja, dia datang bukan sok raja lalu kepingin dilayani gitu, bukan. Tetapi dia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yuk kita juga belajar melayani seperti Yesus melayani. Anda bisa melayani orang lain di sekitar Anda. Anda mendoakan teman Anda pun, itu pun juga termasuk tindakan melayani loh Bapak Ibu Saudara. Jangan disepelekan, jangan dianggap receh kayak begitu. Ya, misalkan teman Anda punya kesulitan, dia curhat. Ya, kemarin tanggal 14 Februari batal gak jadi Valentinean karena pacarnya putus, misalkan kayak begitu ya. Anda doakan dia, saat Anda mendoakan dia, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi dia. Anda sedang melayani loh Bapak Ibu Saudara, ya. Karena itu ketika kita memberikan perhatian pada orang lain, kita menolong orang lain yang membutuhkan, kita menguatkan, kita memberikan nasihat yang positif sesuai firman Tuhan, itu pun juga adalah melayani. Melayani itu sebetulnya luas lah ya. Dan sebagai salah satunya juga di Gereja Mawar Syaron kami memfasilitasi semua jemaat, Anda semua juga bisa ikut terlibat pelayanan di gereja kita. Ya, karena itu saya membawa kartu suara ini. Pastor Robert kemarin waktu nyoblos gak masukkan surat suaranya. Enggak, ini saya masukkan ya. Ini adalah surat suara Servolution Bapak Ibu Saudara. Saya perlu bukakan buat Anda. Nah ini. Nah, oke. Anda sudah membayangkan hari ini Anda mau coblos Servolution? Ministry yang mana Bapak Ibu Saudara? Karena hari ini terbuka ada 16 pelayanan yang sedang menunggu Anda. Ayo, Anda praktekkan iman Anda. Anda punya iman di hadapan Tuhan? Oh ya punya Pastor. Kepengen imannya sempurna? Oh ya pengen. Tindakanmu apa? Ayo, tindakannya adalah coblos. Oke, cobloslah ministry yang sesuai dengan talenta Anda, bidang Anda. Buat Anda yang belum melayani, ayo nih, apalagi nih ya, ada soundman, ada musician, ada pendoa, konselor, ayo silakan. Ada yang punya passion untuk melayani anak-anak, pelayan anak juga buka, storekeeper, ada iHub, ada lighting juga, service management, ada multimedia, ada usher, dan lain sebagainya. Sakramen lagi ya, education, talenta di bidang art, ministry, kesenian. Ayo Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai Anda terlewatkan karena Servolution kali ini hanya dilakukan tanggal 18 hari ini sudah dibuka. Sampai minggu depan tanggal 25 Februari. Tahun ini hanya satu kali aja Servolution. Ayo segera daftarkan diri Anda ya. Karena itu nanti sepulang Anda ibadah, keluar lewat pintu sana maupun keluar lewat dari pintu sana. Jangan buru-buru pulang. Ya, jangan ada, aduh lapar Pastor mau kemana nih dan sebagainya. Udah, jangan bingung cari makan. Ya, temui teman-teman di sana dulu lalu tanya, saya mau daftar Servolution, gimana caranya? Ya, temui mereka. Jangan lupa datang ke TPS. Ya, tahu singkatan TPS itu apa? Tempat pendaftaran Servolution. Ya. Masa kampanye 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu sudah lewat Bapak Ibu Saudara. Sekarang masa tenangnya Anda tinggal coblos. Tolong coblos pelayanan sesuai dengan panggilan hati Anda ya. Karena kami percaya Anda imannya akan dibentuk menjadi semakin
sempurna. Ya. Oke, siapa yang di sini kepengen imannya semakin sempurna bisa lambaikan tangannya. Oke, karena itu saudara-saudara, Anda harus percaya hanya pada satu Allah saja. Sertai imanmu dengan perbuatan. Dan coba kasih tahu sebelah kiri dan kananmu, kasih tahu sempurnakan imanmu dengan tindakan. Kasih tahu, sempurnakan imanmu dengan tindakan. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang, kita menghampiri Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan yang kepadanya kita menyembah Dia. Kita datang karena kita percaya Dia sanggup memulihkan kita.